Baik, selamat pagi Pak. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah Bapak berikan kepada saya dalam sesi acara wawancara kali ini. Suatu kehormatan bagi saya karena Bapak telah meluangkan waktu Bapak dalam sesi wawancara kali ini. Adapun tujuan daripada wawancara ini yaitu dalam rangka pemenuhan tugas mata kuliah leadership ataupun kepemimpinan dengan teori tentang mewawancarai seorang pemimpin. Jadi, pertama sekali, perkenalkan nama saya Rihya Enzalika Bruginting. Saya berasal dari eh, Universitas Negeri Medan dengan program studi pendidikan kimia bilingual. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke bagian yang pertama. Di sini tentang mengenai biodata Bapak. Bapak boleh menjelaskan dan menyebutkan nama Bapak. Oh ya, terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa membantu lagi. Nama saya Bastaman Lidi. Saya profesi saya sebagai seorang petani. Saya berdomisili di Gunung Sipender, Kabupaten Belu. Baik Pak, terima kasih untuk pertanyaan yang kedua. Sebenarnya apa nih jabatan Bapak terkait dengan organisasi ataupun organisasi kelompok tani ini? Sudah Pak. Baik Pak, saya ulang. Jadi sebenarnya apa nih jabatan Bapak di dalam organisasi ini dan sebutkan apa saja tugas-tugas pokok yang Bapak kerjakan selama Bapak mengerjakan jabatan-jabatan itu. Kebetulan menjabat sebagai ketua kelompok tani Ari Persada di desa Gunung Sipender. Untuk tugas pokoknya sendiri, Pak? Saya berdomisili di Gunung Sipender, Kabupaten Pahing sebagai ketua kelompok tani Ari Persada. Oke. Tugas pokok saya ya seperti kelompok tani biasanya. Tugas pokok itu melakukan pertemuan rutin dua kali setahun dalam penyusunan RDKK, dan di luar itu kami melakukan pertemuan itu setiap bulan di dalam kelompok. Yang kami bahas itu mengenai bagaimana sampai tahap mana sudah di lapangan, seperti itu. Baik Pak, terima kasih atas jawaban Bapak. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya itu, kapan nih Bapak mulai menjabat sebagai ketua kelompok tani di Desa Gunung Sitember dan sampai kapan masa jabatan Bapak itu? Saya menjabat ketua kelompok tani ini dari tahun 2018 dari tahun 2018 sampai sekarang ya belum pernah diganti posisinya, dan rencana ke depannya itu tergantung bagaimana kesepakatan kelompok. Kalau kelompok kok minta pergantian jabatan, ya bisa saja, kapan saja bisa di dalam kelompok itu. Begitu kira-kira. Baik Pak, atas jawabannya. Kemudian kita masuk ke pertanyaan inti, yaitu mengenai selama masa jabatan Bapak, selama menjadi seorang ketua dalam kelompok tani ini, apa saja masalah-masalah yang Bapak hadapi terkait dengan kelompok tani ini?
uh, masalah-masalah yang sering kita hadapi di lapangan, yaitu pertama dulu masalah waktu. Masalah waktu, uh, kadang maklumlah sebagai seorang petani kesibukannya kan nggak menentu. Jadi jadwal rapat biasanya itu kurang kurang konsekuen dengan waktu yang sudah ditetapkan di anggaran dasar kelompok begitu. Kalau pemerintah sudah mengaturkan kami itu kelompok tani agar bergabung dalam satu hamparan, jadi kelompok tani hamparan. Jadi maksud pemerintah itu agar menjadi salah satu sampel antar kelompok tidak hamparan untuk menguji varietas-varietas tanaman yang sesuai dengan hamparan tersebut. Tapi sering petani itu dalam satu hamparan itu dia menanam varietas yang lain, sehingga data yang didapat yang paling sesuai dan paling ideal di hamparan kita itu kadang-kadang nggak begitu valid. Nah, begitu aja kira-kira kalau kendala-kendala di lapangan. Baik, Pak. Untuk kendala itu sendiri, ada nggak kendala yang menurut Bapak itu sangat-sangat besar dari antara semua kendala yang Bapak hadapi dari semua masalah? Coba sebutkan kendala terbesar begitu yang Bapak alami. Oh, kendala terbesar itu yang sangat bermasalah bagi kami di tingkat lapangan itu kadang-kadang tidak bersedia pada waktunya. Jadi itulah kendala terbesar bagi kami di lapangan para kelompok tani. Itu yang terbesar. Baik, Pak. Untuk kendala-kendala ini, bagaimana cara Bapak atau bagaimana solusi yang Bapak berikan untuk mengatasi masalah-masalah ini? Oh, ya kalau masalah bibit kita kalau tanaman jagung itu misalnya kalau bibit nggak bisa kita adakan karena itu nggak melalui proses penilangan, jadi kita petani nggak bisa membuat mencetak bibit itu. Jadi yang kendala yang kedua ketersediaan pupuk misalnya, ketersediaan pupuk itu kita memfasilitasi kelompok dengan mengundang tim-tim dari instansi pertanian atau lembaga-lembaga pertanian yang ada, baik non formal maupun yang formal. Kadang-kadang kita minta difasilitasi cara-cara pembuatan pupuk organik. Salah satunya ini lagi salah satunya kami karena kami untuk mengantisipasi kelangkaan pupuk atau ketersediaan pupuk yang belum tersedia pada waktunya. Begitu. Baik, Pak. Terima kasih atas jawaban Bapak. Kemudian kita masuk ke sesi penutup. Keterampilan dan kualitas apa yang paling dibutuhkan untuk menjadi seorang pemimpin di bidang yang Bapak pimpin saat ini? Ini kepemimpinan, ini kira-kira bagus ya? Iya. Ya pertama itu kita harus apa yang dibutuhkan teman kita atau apa yang dibutuhkan oleh kelompok, itulah trik yang pertama, sehingga kita berkomunikasi itu agak enak gitu, karena kita memiliki kesamaan. Kita harus selalu mengarah kepada kesamaan
kesamaan kebutuhan atau kesamaan arah pandang begitu kira-kira terhadap kebutuhan dan kendala-kendala lebih lebih sesuai nanti dia. Begitu kira-kira. Baik, Pak. Kemudian ke pertanyaan yang selanjutnya, apa yang Bapak sukai dari tugas Bapak ini? Apa yang membuat Bapak tertarik dan Bapak menjadi sangat suka menjadi Yang pemimpin di saya bagian sangat ini? suka dari tugas ini ya yang membuat saya tertarik dengan tugas ini ya kita memiliki tim yang lebih solid atas dasar kebutuhan kita yang sama. Terus di samping itu kita menyukai atau mencintai profesi apa yang kita kerjakan itu, gitu kira-kira. Kita lebih mencintai apa yang kita kerjakan, itu yang sangat menarik bagi saya dalam tugas ini. Baik. Baik. Ya, Baik, Pak. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang terakhir, yaitu apa harapan Bapak terkait dengan masa depan, khususnya P4K di Desa Gunung Sitember? apa itu P4 kan? P4K itu mengenai, ini kan tentang tembusan kelompok tani ini sendiri, Pak. Jadi kan di Desa Gunung Sitember itu kan ke pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan kehutanan. Tapi itu tergantung ke daerahnya sendiri, begitu. Itu kan tembusan dari kelompok tani ini. Pertanyaannya itu, apa harapan Bapak terkait dengan masa depan P4K, terkhususnya apa harapan Bapak terkait masa depan P4K di daerah Gunung Sitember? Harapan saya ya uh, petani itu sebenarnya perlu pendampingan, baik pendampingan secara profesional dan ada pendampingan secara profesi, artinya seperti ini. Seperti yang saya bilang tadi, petani itu kan butuh pupuk. Jadi untuk memenuhi kebutuhan pertanian, setidaknya ya adalah peternakannya secara keluarga, artinya untuk menambah kualitas pupuk yang dibuat secara mandiri oleh petani, artinya harapannya yang di tingkat pertanian itu maunya pemerintah membantu dalam hal pengadaan bibit dalam arti bibit ternak, gitu, agar komposnya itu atau kotorannya itu bisa menjadi penunjang bagi kebutuhan tanaman di lapangan. Terus harapan-harapan lainnya seperti di bidang perikanan, misalnya, karena kita di kelompok tani ini ada memang dibagi dalam kelompok seperti yang Anda tanyakan tadi, ada sub perikanan, ada sub peternakan, ada sub kehutanan, ada sub pertanian. Jadi pertanian pun ada dibagi subnya lagi, ada sub hortikultura, ada perkebunan gitu kira-kira. Seperti sekarang ini harapan kita ke depan sebenarnya pertama dulu
bagaimana kita bisa bekerja dengan nyaman. Dengan nyaman dalam arti setidaknya uh, pemerintah peduli atau bisa menjamin kehidupan para petani. Sehingga bisa dikelompokkan petani sehingga kebutuhan atau kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah bisa ditangani bersama dengan petani dalam hal pengadaan pangan. Jadi harapan kedepannya ya pengadaan bibit unggul ini maunya pihak pemerintah memfasilitasi petani sehingga terpelihara dia bibit-bibit unggul, baik itu pertanian, perkebunan, perikanan, itu kira-kira. Jadi di sisi lain di bidang perhutanan ini pemerintah seharusnya itu membantu para petani untuk menghijaukan bumi agar petani itu mau dan ingin menanam tanaman kehutanan, tanaman kayu yang produktif, tanaman buah. Dalam hal seperti itu udara atau bumi kita selamat, kesejahteraan petani meningkat, pemerintah juga nyaman. Nah itu kira-kira harapan kita ke depan. Terus kalau secara bisnisnya maunya pemerintah ini difasilitasi atau membantu para petani agar muncul semangat atau izin. Contoh misalnya seperti ini, bagaimana harapan kita ke depan, bagaimana bisa memakan coklat nanti itu secara ekonomi buat jadi petani hanya bergerak di bidang sumber saja, sumber dalam arti hulu. Itulah yang harapan ke depan. Jadi sebelum sampai ke arah sana maunya ada kelembagaan yang mengelola kegiatan-kegiatan hasil petani sehingga ada klasifikasi kualitas produk petani dan disesuaikan dengan harga ekonomis dan itu maunya difasilitasi oleh pemerintah agar petani bisa selalu berjuang menciptakan produk-produk yang lebih berkualitas. Begitu kira-kira. Baik Pak, terima kasih atas semua jawaban Bapak. Jawaban Bapak sangat berharga dalam pemenuhan tugas saya maupun dalam pemenuhan terkait dengan yang Bapak jalani sekarang. Semoga ini bisa juga membantu di saya dan juga di Bapak. Terima kasih Pak atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Oh ya, terima kasih. Terima kasih.